Selamat pagi adik-adik kami kelas 7. Pada hari ini kita kembali lagi pada pelajaran agama bagian kedua di bab 1. Minggu lalu kita sudah membahas aku citra Allah yang unik, maka pada hari ini kita akan membahas tugasku sebagai citra Allah. Apa tugasku sebagai citra Allah? Allah sudah menciptakan saya ini sebagai citranya. Artinya Allah menciptakan saya sesuai gambar dan rupanya. Maka sebagai citra Allah, apa tugasku? Nah, mungkin kita sering bertanya atau barangkali pernah bertanya, mengapa aku diciptakan? Ya, ini menjadi dasar pertanyaan untuk bab ini. Mengapa aku diciptakan? Pasti Allah memiliki tujuan menciptakan saya. Maka mari kembali sejenak dulu pada kisah penciptaan supaya kita ingat kembali bagaimana Allah menciptakan kita. Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam. Maka Hawa juga diciptakan. Setelah penciptaan Adam, Hawa diciptakan. Lalu Hawa hidup bersama-sama dengan Adam. Singkat cerita, mereka itu ditempatkan di Taman Eden dan Allah pernah membuat suatu larangan kepada mereka supaya mereka jangan menyentuh atau bahkan memakan buah pohon yang ada di tengah taman. Tapi Hawa digoda oleh iblis. Ia mengambil dan memakan buah pohon yang dilarang Allah. Tapi tidak sampai di situ. Hawa memberikan buah itu kepada Adam untuk dimakan. Sayangnya Adam pun ikut memakan buah terlarang itu. Lalu Allah sangat kecewa dan mengusir mereka dari Taman Eden. Tapi Allah tetap memelihara hidup mereka. Walaupun Allah dikecewakan oleh manusia, Allah tidak meninggalkan manusia. Ia tetap memelihara hidup mereka. Allah memberikan bumi beserta isinya untuk diolah oleh manusia ini. Kita sudah diciptakan sebagai citranya. Sekalipun Adam dan Hawa berbuat dosa, tapi Allah tetap menempatkan mereka di bumi, di tempat mereka bisa mengolah hasil bumi yang ada di dalam. Adam dan Hawa serta keturunannya dipercayakan untuk memelihara ciptaannya. Ini yang menjadi keistimewaan kita sebagai ciptaan. Allah sendiri mempercayakan semua alam ciptaannya itu dipelihara oleh manusia. Betapa istimewanya manusia, bukan? Kita sangat istimewa dari ciptaan yang lain. Dari kitab Kejadian kita tahu bahwa kita memang istimewa. Ya, bagaimana tidak memang? Karena sekalipun manusia itu berdosa, kita tetap dipelihara oleh Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Hanya kepada manusia Allah membuat ia segambar dengan rupanya. Ciptaan lain tidak ada yang seistimewa manusia. Nah, mari kita coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Sekali lagi, coba lihat ini, teks Kejadian 1 ayat 26 ini, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya supaya mereka berkuasa memelihara semua ciptaannya. Ini. Nah, lebih detail apa tugas kita sebagai citra Allah? Itu yang mau kita dalami dalam bab ini. Apa tugas kita sebagai citra Allah secara konkretnya? Tentu kita masih ingat penjelasan tentang foto pada bab sebelumnya, aku citra Allah yang unik. Apa tugas foto itu? Ya, untuk menggambarkan secara tepat apapun yang digambarkannya. Begitupun manusia
Manusia adalah gambar dan citra Allah, maka tugas manusia adalah menggambarkan Allah dalam tindakan. Ya. Bagaimana kita menggambarkan Allah dalam setiap tindakan kita? Caranya, seluruh hidup kita harus mencerminkan Allah, karena Allah adalah sumber dari segala kebaikan. Maka hidup kita harus mencerminkan kebaikan itu. Nah, Yesus sendiri berpesan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mari berbuat baik seperti Allah itu, supaya kita pantas disebut citra Allah. Itu ada dalam Matius 5 ayat 16. Terus berbuat baik, sekecil apapun itu. Berbuat baik tidak semudah niat, perlu membiasakan diri untuk melakukannya. Seharusnya melakukan kebaikan tidaklah sulit jika kamu percaya bahwa kamu diciptakan untuk mencerminkan sang kebaikan. Nah, sebagai citra Allah, tugas manusia hendaknya terarah kepada yang luhur dan mulia, yaitu kesempurnaan, keindahan, dan kebahagiaan. Jika kita dapat melaksanakan hal ini, berarti kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. You are loved to love. Kamu dicintai untuk mencintai. Sebagai anak SMP, apa yang bisa kita lakukan supaya kita pantas disebut citra Allah? Nah, di sekolah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, dan ini hanya beberapa hal, tapi masih banyak lagi. Misalnya menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, menjalankan tata tertib di sekolah, rajin mengerjakan tugas di rumah, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati guru, tidak mencontek, dan lain sebagainya. Di rumah apa yang bisa kita lakukan? Taat pada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang tua. Lalu di masyarakat apa yang bisa kita lakukan? Ikut kerja bakti, berlaku sopan kepada orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang lain, dan sebagainya. Nah, sampai di sini anak didik kami. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Nanti Bapak akan berikan tugas pada file yang lain. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.